Panitia. FGP men. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGP men. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih juga ke Pak Tejo. Ya, terima kasih pada rekan-rekan FGP Barata ya. Sebetulnya saya ini sungkan, saya bilang Pak Tejo, Pak Tejo ingin latih aku lah, kok saya kira aku mana? Ada temanya abot-abot ya. Jadi wahyu itu artinya wahyu itu penyingkapan yang terselubung disingkapkan. Nah, sehingga banyak jujur pendeta takut buka kitab wahyu ini bahkan sampai menjelaskan karena ada salah satu ayatnya bilang apabila engkau menambah dan mengurangi, nah itu loh, wedi wong akhirnya. Makanya saya betul-betul juga hati-hati banget gitu loh, hati-hati banget ya. Nah hari ini saya mau membahas tentang jemaat Tiatira ya. Mari kita buka itu dari Wahyu pasal 2 ayat 18 ya. Kita buka itu dulu. Nah nanti saya akan menjelaskan mungkin sedikit agak panjang daripada biasanya karena ini perlu Wahyu 2 ayat 18 ya. Agak panjang saya ngomong dulu, agak panjang, agak mendetail ya supaya nanti diskusi kita juga bisa enak gitu loh ya. Kita menjelaskan daripada penerapan jemaat Tiatira ini jujur sedang terjadi sekarang ini. Sedang terjadi sekarang ini. Ini bicara tentang sesuai dengan temanya Pak Tejo, dosa di dalam gereja. Dosa di dalam bait Allah, dosa yang dilakukan oleh pelayan-pelayan Tuhan, ya toh, para pekerja-pekerja rohani, ya di situ hambaku, ya toh. Jadi konteksnya sekarang ini sedang terjadi, dan kita tahu sendiri nanti kita saling tapi jangan mengkreditkan salah satu gereja, tolong jangan. Jadi kita bicara secara umum aja ya, nanti kalau kita sharing. Jangan sebutkan nama gerejanya karena ini nggak etis ya. Dan jangan sebutkan nama gembalanya juga. Iya, nggak etis ya, nggak etis. Apalagi ini kita YouTube ya, nah. Jangan ya. Jadi ini. Berlangsung di edisi. Oh gitu ya. Ya itu aja Pak. Kalau kita nanti sharing, tolong jangan disebutkan nama gerejanya, lembaganya. Iya toh, jangan nanti lembaganya dan nama individunya jangan ya. Ya, jadi sehingga sharing kita sharing yang hidup gitu umum ya. Oke, yuk kita baca bergantian ya. Bergantian ya. Jadi kitab Wahyu pasal 2 ayat 18. Nanti saya duluan, kemudian Pak Yu ya. Yohanto. Oke. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Tiatira di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya Nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Dan aku telah lihatlah ya. Ya. 20, lihatlah 22 ya. Ya. Lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit dan mereka yang berbuat zina, dan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. 23. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan
kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tapi apa yang ada padamu, pedanglah itu sampai yang Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan ku karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Ya, demikian firman Tuhan, segala kemuliaan ya Tuhan, kemuliaan hanya bagimu. Nah, rekan-rekan FGB Barata Chapter ya. Jemaat Tiatira adalah salah satu jemaat dari 7 jemaat yang ditegur oleh Tuhan. Ya. Jemaat Tiatira ini adalah satu kota kecil. Ini kota industri, latar belakang dulu ya. Kota industri, khususnya dia bergerak dalam bidang wool, ya wool. Nah, tapi sekarang nggak populer. Oh, tapi di luar negeri wool masih ya, karena itu dari bulu domba ya. Nah, wool ini. Nah, posisinya dia ada di antara Sardis dan apa ini? Pergamus ya. Pergamus di antara itu. Nah, jemaat Tiatira ini secara khusus dipuji oleh Tuhan. Tetapi di sisi lain Tuhan menegur sangat keras. Ya. Nah, saya akan mulai dari ayat yang pertama dulu. Ya. Tuliskanlah ini kepada malaikat jemaat Tiatira di Tiatira. Inilah firman Anak Allah. Ya. Berarti ini Yesus. Yang matanya bagaikan nyala api. Nah, apa arti dari nyala api di sini? Matanya seperti nyala api. Artinya mata Tuhan itu bisa menembus ruang segelap apapun, termasuk isi hati kita. Bagi dia tidak terbatas. Itu yang disebut dengan matanya bagaikan nyala api. Jadi bisa menerangi, bisa tembus. Jadi karena itu di hadapan Tuhan tidak ada satupun bisa kita sembunyikan. Karena mata Tuhan itu bagaikan nyala api. Nah, bicara kakinya bagaikan tembaga, artinya kakinya itu penuh dengan power, kuasa. Ini sedang bicara kuasa Tuhan. Jadi dengan kekuatan kuasanya yang gak terbatas itu, tidak ada yang dapat menandingi dia sebagai Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, nah, jemaat Tiatira jujur dipuji oleh Tuhan. Kenapa dipuji oleh Tuhan? Yaitu ayat yang ke-19. Yang pertama, aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, Tuhan tahu apa yang mereka lakukan, baik di mata Tuhan. Ya, itu yang pertama. Kedua, kasih. Mereka punya kasih. Kasihnya dipuji Tuhan. Kasihmu. Dan yang lainnya apa? Imanmu. Nah, hebat kan? Apa yang kurang dari jemaat ini? Iya kan? Baik pelayananmu, luar biasa loh. Pelayanannya dipuji oleh Tuhan. Ketekunannya dipuji Tuhan. Rasanya perfect semuanya. Ya. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir yang tadi dibaca beliau lebih banyak daripada yang pertama. Ada progres, ada kemajuan dalam pelayanan dan dalam segala hal, dalam iman, dalam kasih. Luar biasa mereka. Tidak menurun tapi bahkan naik. Ya, secara manusia, bangga.
hebat. Tapi inilah tadi saya bilang dari awal. Mata Tuhan bagaikan nyala api. Gitu. Tidak ada satupun yang luput dari Dia. Nah, ternyata di balik semua itu ada hal yang mereka lakukan di mana Tuhan nggak berkenan. Nah, ini juga nanti akan kita diskusikan, teguran bagi kita pelayan Tuhan. Rata-rata di sini pelayan Tuhan dan juga sebagai pengkhotbah dan lain sebagainya ya, hamba Tuhan. Ya. Nah, ternyata ada hal yang Tuhan nggak berkenan. Ada hal yang mereka tutupi. Ada hal yang mereka kompromi yang dimana Tuhan nggak suka itu. Dan itu menyakitkan hati Tuhan. Ini kita hati-hati dalam pelayanan juga. Jangan sampai pelayanan kita dinilai orang lain, wah hebat ya Pak Tejo itu luar biasa ya. Tetapi ada hal yang tersembunyi. Bahkan mungkin istri nggak tahu gitu. Orang terdekatnya nggak tahu. Tapi ingat ayat pertama tadi, mata Tuhan bagaikan api, nyala api. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka? Yang dilakukan oleh mereka, tetapi aku mencela engkau, tetap Tuhan. Tuhan nggak pernah kompromi dengan dosa, tolong dicatat. Lu boleh pelayanan, lu boleh lakukan mujizat, lu boleh macam-macam. Tapi Tuhan tidak pernah sedikit pun kompromi dengan namanya DOSA. Dalam bidang apa? Banyak hal, apalagi kita sebagai orang bisnis, sorry. Ya, kita harus fair. Tapi di sini kita akan belajar. Ya, kenapa saya sebagai orang bisnis misalnya, saya kelihatan untung saya banyak, tapi kok pengeluaran saya ini kok bocor terus gitu loh. Iya toh, gak pernah gentong gitu loh, gak pernah nyangkut kok metuai. Nah, itu juga salah. Ada sebab akibatnya. Ya, ini juga hati-hati kita. Ya, sebagai kita orang pedagang, sebagai kita orang pebisnis, apapun, sebagai kita orang kontraktor atau apapun bidang usaha kita. Kan seringkali kita ngalami gitu ya. Aku kerja rasanya cuannya akeh kan gitu ya. Iya toh, tapi begitu hitung lu. Ternyata aku minus ya gitu. Ya mbok mlayune nang ndi kan ono ae, mbok aku anake sakit lah, mbok dicia orang lah, mbok ya apalah kan gitu lah. Nah gitu. Ya. Nah, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan. Nah, ini loh. Nah, ini yang tadi bilang kompromi. Mereka kompromi dengan dosa. Apa dosanya itu? Membiarkan wanita Isabel yang menyebutnya Nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Jadi mereka kompromi. Di balik pelayanan yang hebat ini ada yang mereka lakukan kompromi. Kompromi apa? Mereka kompromi dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Hati-hati. Banyak orang bicara Injil, tetapi bukan Injil Kristus. Contoh, saya pernah dengar di Barata chapter ini juga, saya nggak mau sebut orangnya, bahwa keselamatan itu bukan dari Tuhan Yesus saja. Kalau hanya dari Tuhan Yesus, bagaimana dong? Contohkan pemuka-pemuka agama yang hidupnya bertapa, khusyuk dan lain sebagainya. Masa masuk neraka? Nah, itu hati-hati. Karena itu bukan Alkitab. Alkitab bilang Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Yang tidak percaya kepada Yesus, selesai engkau. Sebaik, sehebat apapun ritual agamamu. Nanti baca di kitab Yesaya. Bagaikan pakaian kain kotor. Nah, kain kotor. It's nothing. Nggak ada. Karena setitik dosa bagi Tuhan Yesus sudah cukup untuk dia menempatkan kita jadi bahan bakar neraka. Nah, di sini mereka kompromi. Nah, kompromi dengan apa? Dengan ajaran-ajaran di luar Kristus. Bahkan sekarang ini jujur
Banyak pendeta, hamba Tuhan mengaku bahwa dia adalah nabi, utusan Allah. Kan banyak sekarang punya karunia kenabian. Waduh. Lah ini contoh Isabel ini. Ngaku dia bahwa dia punya karunia kenabian. Apa karunia kenabian? Yaitu yang bisa mendengar suara Tuhan kemudian menyampaikan. Itu karunia kenabian. Bukankah hari-hari ini banyak orang, oh aku mendengarkan Tuhan. Sebentar ya Bapak Ibu, ini Tuhan lagi bicara sama saya. Oh ya Tuhan Yesus. Oh, iya. Nah, itu di depan mata saya. Saya nggak mau cerita orang lain. Dia lagi khotbah tuh di mimbar. Dia bilang, oh Bapak Ibu tolong ya. Saya berhenti sebentar. Ini lagi Tuhan Yesus lagi bicara sama saya. Oh iya Tuhan Yesus. Oh iya gini ya. Bapak Ibu tadi Tuhan Yesus barusan bicara sama saya begini-begini loh. Aduh, hebat banget ya. Nah, itulah namanya karunia kenabian. Bukankah hari-hari ini banyak orang mengaku begitu? Isabel. Dan ini menyesatkan. Nah, coba baca, hati-hati kita juga, hati-hati kita. Ya, Galatia 1, coba buka, Pak Tejo boleh bacakan ke saya. Galatia 1, ayat 8, Pak Tejo. Galatia 1 ayat 8, beginilah firman Tuhan. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberikan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami berikan kepadamu, terkutuklah dia. Ngeri ya? Injil Kristus adalah Injil yang mengungkapkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Amin. Ada nggak Injil-Injilan? Banyak. Saya sering pernah didatangi saksi Yehova, Mormon, dan aliran-aliran lain. Bahwa mereka tidak mengakui keilahiannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu hanya sebagai manusia yang diberi karunia lebih dibandingkan manusia yang lain. Konyol kan? Saya buka ayat ini. Sekalipun malaikat turun dari surga, tetapi ketika dia tidak memberitakan Injil Kristus, maka terkutuklah dia. Jadi kita pun kalau berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, hati-hati, jangan sembrono. Ya. Nah, ini yang terjadi di Jemaat Tiatira. Ternyata mereka masih kompromi gitu loh. Nah, masih kompromi. Nah, akibatnya apa? Ada konsekuensinya sama Tuhan. Ngeri konsekuensinya. Bener loh. Ayo kita hati-hati juga loh. Jadi jangan sekali-sekali kita nyimpan dosa. Kita harus cepat selesaikan dosa itu. Karena apa? Sifat dosa itu naik. Bukan statis, tapi naik. Karena ketika kamu sekali berdosa, tidak kamu selesaikan, dosa besoknya itu akan bertumbuh lagi. Dan bertumbuh lagi. Dan bertumbuh lagi. Dan akhirnya dosa itu menjadi kebiasaan hidup kita sehari-hari. Hati-hati. Hati-hati. Tuhan kasih kesempatan. Jadi kalau kita berdosa, kita nggak selesaikan. Atau dengan kata lain, Tuhan tidak menghukum kita saat itu juga. Itu bukan karena Tuhan mengizinkan kamu berbuat dosa, bukan. Karena kamu masih diberi kasih karunia Tuhan waktu untuk bertobat gitu loh. Jangan bangga, wah aku sehari ini ngecia orang, ini wah hebat, enak, lalu tak pakai untuk memberkati pekerjaan Tuhan, gereja dan sebagainya gitu ya. Padahal itu yang uang kejahatan. Terus Anda merasa nggak mengalami apa-apa, bahkan semakin bisnisnya semakin meningkat. Jangan bangga dulu. Ini Jemaat Tiatira. Tuhan beri waktu. Tapi ketika waktu yang diberikan oleh Tuhan itu kepada kita untuk kita bertobat, kita tidak bertobat, maka tangan Tuhan akan turun sendiri. Jujur, dosa hukuman untuk pelayan Tuhan jauh lebih berat dibandingkan dengan jemaat biasa. Ini hati-hati kita. Ya. Kita yang sudah tahu kebenaran, tetapi kita masih bermain-main dengan dosa. Konsekuensi yang kita alami itu jauh lebih berat.
Ya, itu juga yang saya takutkan. Itu juga yang tadi kami diskusikan dengan Pak Tejo sepanjang perjalanan. Nah, Yesus melakukan apa? Ini konsekuensinya. Nah, ayat 21. Dan aku telah memberi dia waktu untuk bertobat, tetapi tidak mau bertobat dari jinahnya. Itu tadi ya. Jinah itu bukan diartikan bahwa melakukan seksual atau apa. Ketika kita tidak setia sama Tuhan, ketika kita menyembah berhala, itu sama dengan kita berzina. Ya, itu nanti juga bisa baca di Korintus juga, itu ada penjelasannya ya. Nah, apa hukumannya akan dilakukan? Ini loh yang paling saya takuti, kita takuti ini. Lihat, hukuman yang pertama. Ketika kita nggak mau bertobat, ketika sudah kasih waktu sama Tuhan, ketika kasih karunia-Nya sudah berlaku, tapi kita tidak memanfaatkan kasih karunia itu. Ayat 20 dia lihat. Ngeri loh. Aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Wahyu ayat 22, Pak. Jadi dengan kata lain gini loh. Ada orang sakit itu karena dosanya. Tapi tidak semua orang sakit karena dosa, tapi ada, ini ayatnya ini. Nah, untuk lebih jelasnya coba buka Mazmur supaya lebih jelasnya lagi. Mazmur 107 ayat 17. Boleh baca Pak Lasimo? 107 ayat 17. Ya, tapi ini jangan dipakai menghakimi orang ketika Anda ke rumah sakit loh ya, doain orang. Tenang Pak. Oh iya, iki bisa Joseph didoni kan ngono. Hah? Iya toh, ayo coba Pak. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. 17. Mereka muak terhadap segala makanan. Sudah cukup Pak, itu aja Pak. 17 itu. Ulangi Pak, ada orang sakit menjadi sakit karena kelakuan mereka yang berdosa. Ini konteksnya nih sama 23 nih. 22 nih tadi. Aku akan melemparkan dia ke ranjang orang sakit. Jadi ada, kalau kita sakit, jujur nih, saya pribadi, saya selalu introspeksi diri. What's wrong with me? Kenapa kok aku alami ini? Ada apa dengan saya? Maka saya bilang, Tuhan, sekiranya Engkau mendapati ada hal yang aku perbuat tidak sesuai dengan kehendak-Mu, dengan penuh kerendahan hati, aku mohon ampun. Karena saya tahu ayat ini. Saya tahu Mazmur 117 tadi. 107 ayat 17 tadi. Nah, kita harus cepat introspeksi. Karena ayat ini juga. Karena kita ini kan terlalu gampang untuk jatuh ya. Terlalu gampang untuk jatuh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lihat apa yang terjadi. Kulemparkan yang kedua adalah orang sakit, mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Lihat, buka usaha macem-macem, tapi nggak tahu berhasil, gagal terus. Kerja ikut orang, ada nih teman saya nggak nyebutkan. Kerja 3 hari dipecat, kerja pindah lagi kerja 3-4 hari seminggu dipecat terus. Tapi dia selalu nyalakan apa? Perusahaannya. Aku bilang enggak, lu yang salah. Lu masa kamu kerja 4 perusahaan enggak sampai seminggu kon dipecat? Berarti enggak beres kontak gitu no. Padahal dia hamba Tuhan loh, pengkhotbah sana sini loh. Iya loh. Aku bilang ini, kon sing salah, kamu introspeksi diri, betul nggak bos? Lu contoh ada orang yang ikut saya Pak, ngaku orang Kristen, iya toh. Tak pikir, waduh aku pingin, jujur sampai sekarang saya belum mendapatkan karyawan orang Kristen. Aku seneng Pak dapat orang Kristen, paling nggak iso tajak doa iki.
Anak koncoku tak pikir gitu. Nggak taunya apa? Teko saenak bos. Alasan kon kenapa telat? Iya Pak, tadi malam diajak Bapak Gembala pelayanan sehingga kami pulang malam dan baru bisa bangun. Terus mari kok mulai yang ngono saenak Pak, saya pulang dulu ya Pak karena nanti sebentar lagi saya mau pelayanan. Tak pikir-pikir kan sesuai dua karyawannya ini sing gare karyawanku sing lawas lah cemburu. Wes kon tak pecat ae wis nyengkrew toko kene daripada perusahaanku rusak, iya toh? Lu bener itu terjadi. Tak tono Pak kesuwen wis enggak sampai seminggu. Wis golek tempat lain terus kamu enggak usah kerja deh, kamu pelayanan aja. Lah kayak gitu loh. Nah ini hati-hati. Hah? Iya, nah itu kejadian. Nah, ya toh. Jadi kesukaran, angel. Rasanya ya apa ya kurang terus uripe gitu loh. Ya toh. Kurang terus. Padahal saya tadi ngomong ke Pak Tejo, kalau saya dalam posisi titik nadir terendah, saya duduk di kaki Tuhan, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, ingat lu ya, aku ini anakmu. Iya toh, artinya apa? Aku mendeklarasikan bahwa saya ini adalah anak Allah, the son of God. Nah, berarti apa? God itu adalah my father. Maka dia bertanggung jawab untuk iya ke anaknya, hidupku. Masa kalau anakmu kesukaran terus ngomong kapok mau kapan ngono? Kan enggak mungkin toh. Iya toh. Nah itu. Nah itu. Kesukaran iya. Mengalami. Anaknya dimatikan. Nah itu lebih gawat lagi tuh Pak. Iya toh. Lebih gawat lagi toh. Iya toh. Nah lihat yang berikutnya ini, lihat. Berikutnya lebih ngeri lagi nih. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Wih, artinya apa? Masa depan anak kita terancam. Jadi yang menanggung dosa itu bukan hanya orang tua, keturunannya pun ikut. Makanya kalau kita di Katolik, kita yang di Protestan, itu ada yang namanya sebelum dia ikut katekisasi, betul ya? Maka dosa yang dilakukan oleh anak-anak itu menjadi masih tanggung jawab orang tua. Tapi setelah dia katekisasi, dia udah mengerti. Makanya di Katolik ini bedanya di Katolik dan di Protestan. Kalau orang mau dibaptis, katekisasi, nggak ada barang instan. Selalu harus masuk di karantina, dipelajarin, dibimbing rohaninya minimal 8 bulan. Tapi sekarang yang terjadi apa? Bapak Ibu dari mimbar, siapa yang belum dibaptis hari ini? Kami sediakan kolam baptisan, ayo. Lu gak ngerti apa-apa, murah-murah dibaptis. Lain kali cek tunggu sing ngerti. Iya toh? Memang ngeri. Ya? Ngeri kan? Iya. Sekarang ini begitu. Lain pernah dia di HKBP ya? CD kan? Nah, CD dulu dong, baru baptis kan? Oh, baptis itu anak kecil, ya betul. Baru nanti CD kan? Iya. Katekisasi, kita sebut katekisasi. Iya. Nah iya toh. Jadi makanya ketika waktu itu saya ditugaskan oleh Bapak Gembala khusus menangani tentang CD, saya bilang saya nggak mau langsung, saya harus ngajari dia dulu. Saya bimbing rohaninya itu. Dia harus ngerti siapa Yesus. Dia harus ngerti imannya itu gimana. Geleng-geleng. Bapak Gembala aku. Orang kayak gini saya Melayu habis jemaatku jadi. Iya, soalnya sekarang baptisan itu cuma dibuat untuk alat nikah. Iya. Cepat untuk nikah. Nah ya, oke ya. Nanti kita bahas itu Pak. Nanti sharing Pak. Ya. Jadi harusnya Alkitab itu bilang kan gini. Iya toh. Coba baca Mazmur 21 ayat 10. Nah, harusnya Alkitab itu ngomong gini. Mazmur? Surat Mazmur 21 ayat 10. Ngeri. Firman Tuhan. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala. Pada waktu engkau menampakkan diri ya Tuhan, murka Tuhan akan menelan mereka. Dan api akan memakan mereka. Keturunan mereka akan kau binasakan dari muka bumi.
dan anak cucu mereka dari antara anak manusia. Udah cukup Pak, lihat, dilenyapkan loh, sama seperti ini tadi, anak-anaknya akan kumatikan loh. Jadi hati-hati kita. Kenapa kadang-kadang anak-anak kita gagal dalam hidupnya? Padahal kita ini hamba Tuhan, padahal kita ini pelayanan. Jangan-jangan ada sesuatu yang kita lakukan di luar kesadaran kita sebagai manusia yang terbatas. Gitu. Nah, itu dia anak-anak mereka. Ya, akulah yang menguji dan hati orang bahwa akulah. Ya, saya bahas dulu sampai di situ. Ya. Nanti baru akan saya bahas nanti terakhir aja, biar kita sharing dulu aja tentangnya. Dan itu tadi hukuman yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Dan ini sedang terjadi juga di gereja lokal kita. Baik itu gembala, baik kita sebagai pelayannya, dan ini sudah menjadi satu. Sehingga terjadilah dosa konspirasi, saling menutupin. TST, tahu sama tahu, kompromi. Ya, kompromi. Dan hati-hati, kalau kita masuk dalam lingkup itu, kita udah tahu konsekuensinya. Ya, sekarang saya buka kesempatan kita untuk saling sharing, pengalaman-pengalaman, pendapat. Ya, nanti baru terakhir akan saya kasih closingnya, apa yang akan dialami orang ketika dia menjauhkan diri seperti yang dialami oleh jemaat Tiatira. Ada konsekuensi, ada berkat Tuhan bagi mereka yang setia. Ada juga konsekuensi hukuman Tuhan bagi mereka yang kompromi dengan dosa. Saya garis bawahi sekali lagi, tidak ada satupun yang tertutup bagi Tuhan, karena matanya bagaikan dia bisa menembus lubuk hati kita yang paling dalam. Tuhan Yesus berkati. Nah, Oke, asik ya ini. Kiker. Tapi jawab mana lo? Kasih. Oke, jadi gini. Bagi yang tadi tidak taat, yang sudah dimasuki roh Isabel tadi Pak Yohanes bilang, ya dong, ada konsekuensinya. Itu bagi kita lah, nggak usah lihat orang lain, bagi diri kita ya. Tapi ketika ada orang yang tetap taat, setia, tidak dimasuki oleh roh Isabel, ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Seperti apa itu lihat? Ya, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang, Tuhan bilang. Berarti ini bicara kesetiaan. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, tidak mau kompromi dengan roh Isabel tadi, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Lihat itu, dibalik. Kalau tadi anaknya aja dimatikan, sakit penyakit, ini kuasa malah diberikan. Dan yang terakhir, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar. Oke, yaitu yang bicara ini. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur, mahkota. Jadi bagi kita yang setia, tidak dimasuki oleh roh Isabel, sampai kesudahan kita, inna ilahi wal inna Rolling Stone dan inani keke. Kita ditambah, ya kan? Maka ingat, yang paling penting dalam hidup iman kekristenan kita bukan masuk surga, bukan masuk surga, tetapi lebih daripada itu, mahkota. Makanya kita orang Kristen ini percaya Yesus pasti masuk surga. Tapi mahkota nggak mesti. Ini yang kita perebutkan. Nah, bagi mereka yang setia, di kitab Wahyu dikatakan akan dikaruniakan bintang timur. Itu bicara mahkota. Ya, jadi saya tutup. Mari kita mungkin ya, termasuk saya,
pernah hidup di dalam roh Isabel. Kita melayani, kita korban dan sebagainya, kita ikut persekutuan di mana-mana, tapi kita masih main-main dengan dosa. Mulai hari ini kita sudah tahu konsekuensinya, dan mulai hari ini kita sudah tahu apa yang akan kita terima dari Tuhan. Maka hari ini pun kita selesaikan dengan Tuhan, sehingga ke depan roh Isabel itu jangan lagi nempel merasuki hidup kita. Tuhan Yesus berkati.